Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, gimana nih? Pagi ini udah mandi belum? Harus sudah mandi dong ya. Jangan sampai kita sekolah online lalu belajar terus mandinya juga malas. Walaupun kita sekolahnya melalui online, tapi kalian harus tetap mandi pagi supaya apa? Supaya badannya fresh, segar, sehat. Jadi kalau misalnya badannya udah segar, udah sehat, udah fresh, itu berarti sudah siap menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Jadi tetap semangat walaupun kita belajarnya hanya via online. Nah, gimana nih? Udah sarapan belum? Semoga kalian semua sudah sarapan ya. Karena apa? Karena sarapan juga berfungsi untuk membantu meningkatkan daya ingat otak kita. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada pelajaran 1, yaitu mengenai keperwiraan Nabi Muhammad. Ayo, ada yang tahu nggak apa artinya keperwiraan? Ayo, apa artinya keperwiraan? Iya, benar sekali. Keperwiraan bisa juga diartikan sebagai kepemimpinan perang. Nah, jadi Nabi Muhammad itu selain diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad juga salah seorang pemimpin perang. Pemimpin perang terhandal yang mempunyai strategi-strategi perang yang jitu, terus mampu mengalahkan para musuhnya, yaitu para kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad selain diutus untuk menyampaikan agama Islam, beliau juga salah seorang dari pemimpin perang, dan Nabi Muhammad banyak sudah mengungguli beberapa perang. Jadi di dalam setiap perang sangat banyak sekali Nabi Muhammad mengalami kemenangan dalam perang tersebut. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari apa-apa saja sih perang yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin yang lainnya untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, udah siap belajarnya? Kalau sudah siap, Ibu minta kalian siapkan buku, siapkan pulpen. Jadi bagian yang penting dari apa yang Ibu jelaskan nanti bisa kalian catat, kemudian dipelajari, karena seperti biasa setiap di akhir pembelajaran kita hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, udah siap semuanya? Oke, udah siap? Iya, kita mulai ya. Anak-anak, hal yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana Nabi Muhammad menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi Nabi Muhammad selain diutus sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga merupakan seorang pemimpin atau penguasa di salah satu kota, yaitu kota Madinah. Ya, betul. Kota Madinah merupakan kota tempat beliau hijrah. Nah, jadi karena beliau merupakan seorang penguasa atau pemimpin dari kota Madinah tersebut, maka Nabi Muhammad mempunyai dua tanggung jawab, yaitu sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga harus menempatkan diri sebagai seorang pemimpin, yang mana tugas dan fungsi seorang pemimpin banyak sekali. Salah satunya nih, diantaranya yaitu menjaga bagaimana kestabilan ekonomi di suatu tempat yang beliau pimpin, kemudian menjaga bagaimana rakyatnya dan lain sebagainya, kemudian keamanan dari rakyatnya, dan masih banyak lagi tugas-tugas seorang pemimpin yang harus Nabi Muhammad jalankan di sini. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, hal apa yang beliau lakukan pertama kali? Ayo, ada yang masih ingat nggak?
Hal apa yang Nabi Muhammad lakukan pertama kali ketika hijrah ke Madinah? Iya, benar sekali. Beliau berserta kaum muslimin yang lain membangun sebuah masjid. Nah, masjid itu dinamakan masjid apa? Ya, Masjid Quba. Nah, ketika beliau membangun sebuah masjid, itu masjid tidak hanya diperuntukkan untuk ibadah saja, tetapi juga untuk sebagai tempat pengadilan, terus tempat ekonomi, tempat musyawarah, tempat jual beli. Jadi pada masa itu masjid sangat multifungsi. Nah, jadi semua kegiatan kemasyarakatan itu terpusatnya di masjid. Nah, kemudian setelah membangun masjid, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu membangun persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah dan kaum muslimin Madinah. Nah, persaudaraan yang dijalin pada saat itu bukan berarti persaudaraan yang ada hubungan darah, melainkan persaudaraan yang terjalin karena akidah, karena keyakinan, yaitu sama-sama meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anak, ada yang tahu isi piagam Madinah itu apa? Ya, isi piagam Madinah yang pertama yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Nah, jadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi itu bisa hidup dalam satu tempat. Nah, satu tempat dengan cara apa? Dengan cara damai, bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Jadi nih, misalnya kaum Yahudi itu diserang oleh beberapa musuh. Nah, berarti kita sebagai umat Islam, kaum muslimin itu juga wajib membantu orang-orang Yahudi yang diperangi walaupun berbeda akidah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Jadi ketika misalnya ada kegiatan gotong royong atau kepentingan apapun yang merupakan kepentingan bersama, maka antara kaum muslimin dan kaum Yahudi itu wajib untuk saling membantu, saling tolong menolong dan gotong royong. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan Muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Jadi, Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin di kaum Muslimin saja, tapi Nabi Muhammad juga merupakan seorang pemimpin baik itu untuk kaum Muslimin maupun kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu merencanakan untuk menyerang kaum muslimin, kemudian umat Islam juga menghadapi mereka dengan melakukan beberapa langkah-langkah nih. Yang pertama, yaitu melakukan pengintaian dan pengawasan medan. Melakukan pengintaian itu tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan yang berada di Madinah. Kemudian yang kedua, berperang. Nah, berperang di sini tujuannya untuk mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. Jadi, berperang di sini bukan karena
bukan karena umat Islam sendiri yang memulai, akan tetapi umat Islam hanya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata atau intel untuk mengetahui kalau nanti ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkannya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, embargo ekonomi. Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Nah anak-anak, pembahasan kita yang berikutnya yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam Perang Badar. Nah, ada yang tahu nggak kenapa disebut dengan Perang Badar? Ayo, ada yang tahu? Ya, disebut dengan Perang Badar karena perang tersebut terjadi di salah satu mata air atau sungai kecil milik Badar. Oleh sebab itu dinamakan dengan Perang Badar. Nah, untuk lebih jelasnya kita membahas mengenai Perang Badar, mari simak video penjelasan Ibu berikut ini ya. Perang yang terjadi di zaman Nabi antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman, menanamkan keimanan, menghapuskan kemusyrikan. Perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Khandaq, pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan. Walaupun senjata perang serba kekurangan, pasukan kaum musyrikin menerima kekalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pasukan kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa kurang lebih 1.300 pasukan. 600 diantaranya pasukan berbaju besi dan 100 diantaranya pasukan penunggang kuda. Mereka juga membawa unta dalam jumlah yang sangat besar. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 317 orang. Sebelum perang Badar berkecamuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah berdoa dengan khusyuk, perang tanding pun akan dimulai. Kedua pasukan pun akhirnya saling berhadapan. 3 orang dari pasukan kafir Quraisy maju, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka menantang untuk bertarung. 3 pemuda Ansor maju menjawab tantangan mereka. Namun pihak Quraisy menolak karena yang mereka inginkan adalah kaum Muhajirin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Ubaidah bin Al-Kharij, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk bertarung dengan mereka. Hamzah radhiyallahu anhu berhadapan dengan Utbah, Ubaidah radhiyallahu anhu dengan Al-Walid, sementara Ali bin Abi Thalib dengan Syaibah. Perang tanding ini pun dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan kepada pasukan muslimin agar memenangkan pertempuran. Di dalam pertempuran Badar yang sangat sengit pada saat itu, banyak sekali sesama saudara menghunuskan pedang.
mereka harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslimin menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun, beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat menancap tidak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Lihatlah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil membunuh beberapa orang dari saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berhadapan dengan ayahnya sendiri. Abu Ubaidah sudah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh, tapi sang ayah malah berdiri menghadangnya dengan pedang terhunus. Saat perang Badar berkecamuk, para kesatria pasukan muslimin berperang dengan gagah berani. Mereka tidak takut mati karena janji Allah Ta'ala pasti ditepati, yaitu hadiah surga. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah sang singa Allah, serta para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, dan para kesatria yang berani mati. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pasukan muslimin dibantu oleh tentara Allah yang asalnya dari langit, yang berperang dengan secepat kilat. Saat pertempuran yang sangat dahsyat, terjadilah pertempuran mantan majikan bertarung dengan mantan budak, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bertarung dengan majikannya Umayyah bin Khalas yang dulu pernah menyiksanya tanpa ampun. Bilal mendekat dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah sangat ketakutan. Akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduet. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal pun berhasil menusukkan pedang ke celah baju besi Umayyah dan mengalahkan Umayyah. Nah anak-anak, setelah menyimak video pembahasan ibu tadi mengenai keperwiraan Nabi Muhammad, sekarang ibu minta kalian siapkan buku tulis dan juga pulpennya, karena ada tugas nih untuk kalian kerjakan di rumah. Oke, udah siap? Ya, kalau sudah siap, soal yang pertama. Sebutkan isi perjanjian dalam Piagam Madinah. Sebutkan isi perjanjian dalam Piagam Madinah. Sudah? Soal nomor 2. Soal nomor berapa? Nomor 2. Soal nomor 2. Pada tanggal berapakah Perang Badar terjadi? Pada tanggal berapakah Perang Badar terjadi? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Siapakah lawan Ali bin Abi Thalib dalam perang tanding pada Perang Badar? Siapakah lawan Ali bin Abi Thalib dalam perang tanding pada Perang Badar? Oke, sudah? Sudah belum? Ya, soalnya cukup 3 saja ya untuk hari ini. Nah, jadi anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, lalu dikumpulkan. Setelah selesai mengerjakan, langsung segera kumpulkan ya. Nah, paling lambat ibu tunggu pengerjaannya pengumpulan
Soalnya, jawabannya paling lambat pukul 9 malam. Oke, jadi paling lambat mengumpulkan soalnya pada pukul 9 malam. Lewat dari jam 9 malam, mohon maaf soalnya atau jawabannya tidak akan Ibu koreksi lagi, berarti nilainya tidak ada. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sebelum belajar dimulai dengan baca doa dan diakhiri dengan hamdalah. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Yuk, mari kita sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.